Belakangan ini, tren belanja daring memang sangat digandrungi oleh masyarakat. Kondisi ini didorong dari dampak yang ditimbulkan pada pandemi COVID-19 tahun 2020 yang membatasi ruang gerak masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara tatap muka. Transaksi daring dipilih sebagai alternatif bagi para penjual yang berusaha menjajakan produk mereka melalui aplikasi media sosial seperti TikTok, Facebook, maupun Instagram. Harga barang yang relatif murah, metode mudah dan praktis, serta bisa dilakukan dari mana saja menjadi alasan konsumen cenderung mempertimbangkan membeli barang dari e-commerce. Bergesernya kebiasaan ini tidak serta-merta menguntungkan banyak pihak. Di sisi lain, para pedagang yang masih mengandalkan sarana jual beli secara luring justru menghadapi kenyataan akan surutnya jumlah pengunjung di toko-toko mereka. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka mengalami penurunan omset penjualan, sampai akhirnya memutuskan menutup tokonya secara permanen karena kerugian yang terus dialami. Pemerintah Indonesia akhirnya mencoba mengambil langkah tegas yang dinilai dapat melindungi para pelaku UMKM yang masih menjajakan dagangannya secara luring melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2022. Sejumlah alasan mengapa TikTok Shop sangat diminati oleh masyarakat. Yang pertama adalah harga yang ditawarkan relatif lebih murah. Yang kedua, diskon yang ditawarkan sangat banyak. Dan yang ketiga adalah iklan produk yang muncul secara terus-menerus. Selain itu, jumlah pengguna TikTok Shop juga sangat mendominasi, sehingga hal tersebut membuat jangkauan pasar TikTok Shop lebih meluas. Selain itu, adanya fitur live shopping yang ditawarkan oleh TikTok Shop di mana memungkinkan antara konsumen dan pedagang itu melakukan interaksi yang tidak ada di e-commerce lain. Penutupan TikTok Shop akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi penggunaan media sosial dan e-commerce tidak serta-merta berjalan lancar. Pro kontra pun ditimbulkan manakala pemerintah disebut mengambil kebijakan secara terburu-buru. Penjual yang memanfaatkan platform TikTok Shop sebagai tempat yang menjajakan produk yang dijual menyayangkan sikap pemerintah. Alasan pemerintah untuk melindungi UMKM dipertanyakan karena faktanya bahwa banyak pelaku UMKM yang saat ini juga memanfaatkan TikTok Shop. Penutupan TikTok Shop akan memaksa para penjual dan UMKM yang aktif di dalamnya untuk mencari alternatif lain. Bukan tidak mungkin, nantinya mereka harus memulai kembali dari awal untuk mencari pelanggan. Bagaimanapun, polemik TikTok Shop masih belum dapat dikatakan usai. Muncul polemik baru yang berkaitan dengan nasib para pelaku UMKM yang sebelumnya sangat bergantung dan terbantu dengan keberadaan TikTok Shop. Tutupnya TikTok Shop juga belum tentu efektif dan mampu mengembalikan kejayaan pasar dan toko-toko konvensional di pusat perbelanjaan. Sebab saat ini kebiasaan masyarakat sudah cenderung bergeser dengan semakin masifnya penggunaan internet, mudahnya konektivitas dan praktisnya kegiatan online shopping yang dapat sangat menghemat waktu. Lebih lanjut, masih banyak platform sosial e-commerce atau marketplace lain di Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh para konsumen untuk melakukan transaksi jual beli secara daring. Dari berbagai media, hal yang saya dapatkan adalah berbagai pusat perbelanjaan dirasakan cukup sepi, sehingga banyak pedagang berpendapat sepinya penjualan disebabkan oleh banyaknya konsumen yang memilih untuk melakukan belanja secara online, dikarenakan penjual berlomba-lomba untuk menjual barang dengan harga semurah-murahnya. Akibatnya, kemunculan toko online bisa membunuh toko offline. Padahal, jika fenomena ekonomi dilihat secara utuh, ada aspek kelesuan ekonomi yang juga menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, sehingga keberadaan toko online tidak bisa langsung dijustifikasikan negatif. Selain itu, secara natur, kompetisi bisnis yang mengejar efisiensi dengan cara menekan biaya produksi, distribusi,
dan konsumsi adalah hal yang lumrah untuk dapat menjual dengan harga serendah mungkin. Oleh sebab itu, argumentasi terhadap kesalahan konsep toko online yang menjual barangnya secara murah menjadi tidak beralasan. Terlepas dari diskursus pemikiran tentang konsep toko online di Indonesia, pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah kemungkinan toko online membunuh toko offline adalah pertanyaan yang perlu dijawab secara tuntas. Jawaban atas pertanyaan di atas adalah tidak mungkin toko online membunuh toko offline, tetapi toko online tentunya bisa membunuh sebagian toko offline yang berkompetisi mengandalkan harga jual murah. Bagi toko offline yang tidak berkompetisi dengan harga murah, tetapi berkompetisi dengan keunikan yang dimiliki, seperti bagi toko offline yang tidak berkompetisi dengan harga murah, tetapi berkompetisi dengan keunikan yang dimiliki, seperti toko-toko kreatif, maka toko online bukanlah ancaman. Mengapa? Karena memang beda wilayah persaingan. Dan menurut saya, penutupan TikTok Shop bukanlah kebijakan yang tepat untuk mengatasi problematika yang ada, melainkan seharusnya pemerintah itu membantu mengadakan pelatihan atau pembinaan gratis kepada para penjual konvensional untuk melakukan penjualan secara daring, supaya bisa turut serta dalam dunia yang sekarang serba modern. Menurut saya, pedagang tersebut harusnya mengikuti perkembangan yang ada, yaitu ikut berjualan secara online, namun tetap memiliki toko offline. Karena dengan begitu para konsumen dapat mengenal toko mereka, dan hal tersebut juga bisa menjadi suatu solusi untuk para konsumen, di mana konsumen yang memiliki waktu luang pasti akan datang ke toko offline untuk melihat dan membeli secara langsung. Namun untuk konsumen yang sibuk dan tidak memiliki waktu luang, masih bisa melakukan pembelian secara daring.